Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, guys. Sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Iwan, Hadir, Bu. Sultan, Hadir, Bu. Rapli, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir semua. Bu. Biar tambah semangat, kita speaking dulu ya. Ya, Bu. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tapi tambah semangat ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, kemarin kita kan sudah belajar cara perkembangbiakan pada hewan. Siapa yang masih ingat cara perkembangbiakan pada hewan? Rapli, Bu. Coba Rapli sebutkan 2 cara perkembangbiakan pada hewan. Ovipar sama ovipar, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, coba Sultan jelaskan apa itu ovipar. Berkembangbiak dengan bertelur, Bu. Coba Iwan jelaskan apa yang dimaksud dengan vivipar. Hewan yang melahirkan, Bu. Iya, bagus sekali. Contoh hewan yang bertelur itu apa ya? Ayam. Selain ayam, Burung. bebek, Burung. burung. Coba kalau hewan yang melahirkan? Sapi, Bu. Sapi, selain sapi? Kambing. Kambing. Kalau kucing? Iya, Bu. Kalau Gajah. ya gajah, kuda juga bisa ya, Iya. tikus. Jadi hari ini kita akan belajar cara perkembangbiakan pada manusia. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ini alat reproduksi pada manusia. Nah, jadi kematangan pada wanita itu atau perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Sedangkan kalau laki-laki mimpi basah. Nah, jadi di sini yang pertama pada laki-laki ini alat reproduksi pada laki-laki ya. Nah, di sini tuh ada vas deferens, penis, epididymis, testis atau skrotum. Nah, selanjutnya pada perempuan. Pada perempuan itu terdapat tuba fallopi, rahim, ovarium, dan vagina. Jadi kalau pada laki-laki itu menghasilkan sperma, sedangkan pada perempuan menghasilkan sel telur. Jadi kalian sudah mengenal ya bagian-bagian dari alat reproduksi laki-laki dan perempuan ya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana terjadinya kehamilan. Kehamilan itu bisa terjadi karena sel telur dibuahi oleh sel sperma. Nah, pembuahan itu terjadi pada tuba fallopi. Di sini ya anak-anak. Nah, hasil dari pembuahan itu disebut zigot. Nah, zigot itu berkembang menjadi embrio yang berada pada rahim. Jadi setelah dibuahi di sini, berkembangnya di sini ya. Jadi zigot itu berubah menjadi embrio yang berada di rahim. Nah, setelah itu, setelah berada di rahim, si embrio tadi berubah menjadi sebuah janin. Nah, kurang lebih selama 9 bulan, janin itu bisa dilahirkan ke dunia. Sampai di sini paham semuanya? Paham, Bu. Baik, kita bagi kelompok dulu ya. Iwan kelompok 1, Sultan kelompok 2, dan Rapli kelompok 3. Nah, setelah itu kalian silahkan diskusi bersama teman kelompoknya. Diskusikan apa fungsi dari setiap bagian-bagian alat reproduksi ini. Kemudian nanti kalian presentasikan ya ke depan. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya, oke? Oke, Bu. Waktu diskusi sudah habis ya anak-anak. Coba kelompok 2 perwakilan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, dari penis ya, Bu ya. Dari penis. Nah, tempat keluarnya urin dan sel sperma, Bu. Iya, betul. Selanjutnya? Testis, Bu. Testis itu organ yang berfungsi untuk memproduksi sperma, Bu. Iya. Terus apa, Bu? Skrotum. Skrotum itu untuk mengatur suhu, Bu. Mengatur suhu apa? Testis. Ya, silakan. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Silakan maju ke depan. Baik, Bu, saya ingin mempresentasikan alat reproduksi laki-laki. Yang pertama, epididymis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra. Selanjutnya, alat reproduksi wanita. Vagina. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya darah menstruasi atau urin. Terima kasih. Sama, Bu. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 1. Silakan presentasikan hasil diskusi bareng teman-temannya. Saya ingin mempresentasikan tentang uterus. Uterus adalah berfungsinya sebagai tempat pengembangan janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. 2. Tuba fallopi. Tuba fallopi adalah
sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Ya. 3. Ovarium. Ovarium atau hidung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur. Nah, terima kasih perwakilan dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Jadi hari ini kita belajar mengenai materi apa? Alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan Dan cara perkembangbiakan perkembangbiakan manusia. manusia. Nah, jadi ada yang mau menyimpulkan materi ini? Enggak, Bu. Baik, jadi kesimpulannya adalah perkembangbiakan manusia itu adalah reproduksi dari laki-laki dan wanita atau perempuan. Nah, kalau wanita itu menghasilkan sel telur dan laki-laki menghasilkan sperma. Nah, kehamilan itu bisa terjadi jika sel telur itu dibuahi oleh sel sperma. Baik, jadi besok kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Iya, Bu. Jangan lupa dipelajari materinya biar kalian besok sudah memahami. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.